Halo guys, selamat datang kembali di channel Faris Ju. Di video kali ini, gue akan ngebahas alur cerita dari film yang berjudul Juno, yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan tentang kisah seorang remaja putri yang memiliki pikiran independen saat menghadapi kehamilan di luar nikah di usia yang masih remaja. Oke, bagaimana kisah lengkapnya? Tonton saja videonya sampai selesai, agar kalian mengerti alur ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Oke, nggak usah bertele-tele, gue akan langsung ngebahas alur ceritanya. Film ini dimulai dari seorang remaja putri yang bernama Juno, yang masih berumur 16 tahun. Terlihat ia menatap kursi sambil minum air satu jerigen, yang memberitahukan tentang kejadian sebelumnya yang memperlihatkan Juno tengah asik melakukan aktivitas penggenjotan dengan sahabat prianya yang bernama Paul di atas sebuah kursi tersebut. Beberapa bulan kemudian, Juno terlihat sedang pergi ke sebuah minimarket untuk membeli sebuah alat tes kehamilan yang ketiga kalinya, yang mana tes pertama dan kedua menunjukkan bahwa Juno positif hamil. Dan hasil tes ketiga ini sama dengan tes sebelumnya. Ketika di rumahnya, dengan raut wajah Juno yang sedikit tidak terima dengan kehamilannya, ia pun menelpon sahabat wanitanya yang bernama Leah untuk memberitahukan bahwa dirinya tengah hamil. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara ku cara turu ora katoan. Oke, lanjut. Leah pun agak sedikit terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Juno pun mendatangi rumah Paul untuk memberitahunya bahwa dirinya tengah hamil, mengandung anak dari Paul. Paul pun nampak kaget dan kebingungan ketika mengetahui hal tersebut. Jadi, Paul ini merupakan sahabatnya Juno, bukan kekasih, pacar, ataupun semacamnya, yang sangat mengagumi Juno sejak lama. Tetapi, Juno hanya menganggapnya sahabat. Anjir, sama sahabat aja bisa hamil, apalagi sama pacar. Cah! Juno pun berniat untuk menggugurkan kandungannya. Ketika Juno sedang mendatangi rumah aborsi, ia bertemu dengan temannya yang bernama Sucin, yang sedang melakukan demonstrasi sendirian untuk melakukan gerakan anti-aborsi. Wah, boleh juga nih Sucin walaupun sendirian, tetapi maksud dan niatnya Sucin sangat bagus. Ketika Juno masuk ke rumah itu dengan berbagai faktor yang membuatnya berubah pikiran dan tidak jadi untuk melakukan aborsi, dan berencana untuk memberikan bayinya ketika lahir nanti kepada orang yang ingin mengadopsinya. Dengan dibantu Leah, Juno pun mencari iklan untuk mencari pasangan yang ingin mengadopsi seorang anak. Ia pun menemukan pasangan yang akan mengadopsi anaknya nanti. Juno pun menceritakan kepada orang tuanya dengan didampingi Leah untuk menceritakan bahwa dirinya tengah hamil. Tetapi ekspresi ayahnya sangat wadididau, tidak marah sedikit pun ketika mengetahui anaknya tengah hamil. Begitu pula dengan ekspresi ibunya. Kalau di sini udah diparut tuh ubun-ubun anaknya. Kedua orang tua Juno ini cukup bijaksana menyikapi hal ini, dan mereka hanya memberikan dukungan moral kepada Juno. Ayahnya pun menemani Juno untuk menemui pasangan yang ingin mengadopsi anak dari Juno. Pasangan tersebut bernama Mark dan Vanessa, yang sudah siap untuk menegosiasikan masalah adopsi terbuka, yang mana nantinya akan selalu mengirim foto perkembangan si bayi nanti ketika sudah lahir. Tetapi, Juno menginginkan untuk adopsi tertutup saja, yang mana nantinya ia akan langsung menyerahkan bayinya nanti ketika sudah lahir. Vanessa dan Mark ini pasangan suami istri yang belum mempunyai anak sejak mereka menikah. Terutama Vanessa yang sangat ingin mempunyai anak sehingga mereka ingin mengadopsi anak dari Juno. Terlihat Vanessa sangat senang ketika nantinya ia mengadopsi anak dari Juno. Ditemani ibu tiri dan temannya, Juno pun pergi ke dokter kandungan untuk melakukan USG di sana. Mereka sangat terharu ketika melihat perkembangan bayinya dari layar monitor. Juno pun datang ke rumah Vanessa dan Mark untuk memberikan hasil USG-nya, yang saat itu Vanessa tengah tidak ada di rumah yang sedang bekerja. Di sana Mark dan Juno tampak sangat akrab, apalagi setelah mengetahui bahwa Mark seorang komposer dan memiliki selera musik yang sama dengan Juno. Di rumah itu, Mark dan Juno tengah menonton film tentang pembunuhan yang mana mereka berdua juga memiliki selera film yang sama. Tak lama kemudian, Vanessa datang dan Juno pun langsung memberikan hasil USG-nya. Terlihat Vanessa sangat bahagia ketika mengetahui hal itu. Vanessa pun sudah mempersiapkan dengan membeli perlengkapan bayi yang lumayan banyak. Ketika pulang ke rumahnya, ibu tirinya bertanya kepada Juno, "Habis datang dari mana kamu pulang jam segini?" Juno pun menceritakan bahwa ia habis datang dari rumah Mark untuk memberitahukan kabar terbaru tentang kehamilannya.
Putrinya pun mengingatkan Juno untuk tidak menghabiskan waktu sendirian dengan pria yang sudah beristri. Saat kehamilan Juno tambah besar, ia pun mendatangi rumah Paul untuk menceritakan tentang orang tua yang akan mengadopsi anak mereka nanti. Sebenarnya, Paul ini masih sangat mencintai Juno, tetapi Juno sikapnya sangat dingin kepada Paul. Ketika Paul meminta Juno untuk mendampinginya saat menghadiri sebuah acara, tetapi Juno malah menyarankan untuk membawa wanita lain saja. Anjir lah, si Juno kok bisa gitu ya? Yang gue habis pikir adalah kenapa mereka bisa melakukan aktivitas penggenjotan padahal sikap Juno kepada Paul sangat dingin. Mungkin saja mereka tidak sengaja melakukan aktivitas penggenjotan waktu itu. Ketika Juno dan Lea sedang berada di sebuah mall, mereka tidak sengaja melihat Vanessa yang juga berada di sana, yang terlihat sedang asik bermain dengan seorang anak, dan membuat anak itu terlihat sangat nyaman ketika bersama Vanessa. Di tempat itu, Juno pun langsung menyuruh Vanessa untuk merasakan tendangan bayi di perutnya. Vanessa pun terlihat senang sekali ketika merasakan tendangan calon bayi yang nantinya akan ia rawat. Terlihat, Juno pun ingin menuju ke rumah Mark. Sebelum berangkat, Juno terlihat sedang memakai lipstik. Ketika sampai, Juno pun disambut baik oleh Mark. Mereka berdua pun sedang melakukan berdansa bersama. Dan Juno bersandar di bahu Mark. Tetapi di saat itu, tiba-tiba Mark pun langsung mengatakan ingin meninggalkan Vanessa. Sontak, Juno pun langsung terkejut mengetahui hal itu. Karena Mark sendiri belum siap untuk menjadi seorang ayah. Tak berselang lama kemudian datanglah Vanessa dan ia pun shock ketika mendengar pernyataan Mark yang mengatakan bahwa sebenarnya ia belum siap untuk menjadi seorang ayah. Juno pun terlihat marah dan kecewa karena ia tidak mau anaknya nanti dibesarkan oleh keluarga yang tak utuh. Tetapi dengan sikap Vanessa yang ingin bersungguh-sungguh mempunyai anak, Juno pun terlihat tegar dan tetap memutuskan untuk menyerahkan anaknya nanti kepada Vanessa dengan memberikan selembar surat yang ia kirim kepada Vanessa. Ketika Juno pulang ke rumahnya, terlihat ia sedang menceritakan kepada ayahnya bahwa dirinya sebenarnya mencintai Paul. Dan keesokan harinya, Juno pun langsung mendatangi Paul yang sedang berlatih lari. Di sana, ia mengungkapkan semua isi hatinya kepada Paul yang sebenarnya, dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya mencintai Paul, orang yang terhebat yang pernah ditemuinya, kata Juno. Juno pun meletakkan tangan Paul untuk merasakan tendangan bayi mereka. Paul pun sangat senang dan bahagia ketika mengetahui bahwa cintanya dibalas oleh Juno dengan dibumbui persilaturahmian bibir di tempat itu. Anjir lah, malu-malu isin ternyata si Juno. Kenapa nggak dari awal aja sih? Tak berselang lama kemudian, Juno mengalami kontraksi mau melahirkan. Juno pun langsung bersegera dibawa oleh orang tuanya ke rumah sakit. Ternyata Juno melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan sengaja ia tidak memberitahukan Paul yang tengah mengikuti lomba lari agar tidak mengkhawatirkan dirinya, kata Juno. Tetapi Paul pun menyadari ketika ia sudah memenangkan lomba dan tidak melihat keberadaan Juno di sana, ia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit dan langsung menemui Juno yang sudah melahirkan anak mereka. Terlihat Paul pun memberikan kehangatan dengan memeluk Juno. Mereka pun memutuskan untuk tidak melihat bayi mereka setelah dilahirkan. Tak berselang lama kemudian, Vanessa datang ke kamar bayi untuk menjemput bayi barunya. Scene pun berpindah yang memperlihatkan Juno tengah menaiki sepeda kayunya untuk menuju ke rumah Paul. Di sana mereka memainkan gitar karena sama-sama hobi bermain gitar. Dan film pun tamat. Wahai anak muda, janganlah kalian tiru adegan di dalam film ini. Karena kehidupan nyata tidak seindah di dalam film. Walaupun orang tua dari Juno tidak marah mengetahui anaknya tengah hamil di luar nikah, ingatlah wahai anak muda, itu semua hanya film. Karena kalau di kehidupan nyata, yang ada lu malah dijadikan samsok oleh bokap lu. Oke guys, gue akan memberikan komentar sedikit mengenai film ini, yang menurut gue pribadi alurnya cukup bagus dan tidak mudah ketebak. Yang awalnya gue pikir akan sama persis alur ceritanya dengan film Jenny Juno, film Korea yang sudah lebih dulu keluar yaitu pada tahun 2005. Ternyata sangat jauh berbeda alur ceritanya. Pokoknya nih film lumayan keren lah. Oke, berhubung filmnya udah begitu jelas alur ceritanya, jadi sampai di sini dulu penjelasan alur cerita dari gue. Oke guys, sekali lagi gue ingatin untuk tidak meniru adegan di dalam film ini jika kalian belum menikah. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next video.